Adik-adik, hari ini kita akan berbicara tentang keyakinan, ya. Kita akan berbicara tentang keyakinan. Nah, keyakinan ya, atau bahasa itunya adalah faith ya, bahasa Inggris ya. Nah, kita akan bicara tentang keyakinan. Tapi sebelumnya kita akan mencari dulu keyakinan itu apa, ya. Kita akan mencari dulu keyakinan itu apa. Jadi adik-adik, kita akan mulai dari cerita-cerita, boleh? Ya, kita akan mulai cerita-cerita. Jadi adik-adik yang masih SD, ini kan semuanya masih SD ya. Bentar lagi udah SMP nih. Ya, saya akan cerita tentang masa-masa kecil saya juga, ya. Bagaimana kisah-kisah mencari keyakinan ini, ya. Nah, kita lihat ya, ini kalau masa-masa SD, ya, kalau zaman dulu saya sekolah, kalau zaman SD itu senang sekali, ya. Kita kalau mau ke sekolah itu bareng-bareng sama kawan, ya, bareng-bareng sama kawan. Mulai dari bangun itu jam berapa, jam 5 itu udah bangun, udah dibangunin sama orang tua, ya, kemudian pergi ke sekolah, mandi dulu ya pastinya, mandi, gosok gigi, nah, baru ke sekolah. Ya. Waktu itu kami kalau di Karimun itu kalau ke sekolah itu naik bus, ya, naik bus. Jadi di bus itu udah kawan-kawan tuh udah ikut, udah ditunggu di bus. Jadi seru sekali masa-masa SD itu, ya. Tapi ini bukan inti dari ceritanya, ya. Ini kalau kita lihat di slide ya, ada orang yang sedang ke sekolah itu berbarengan sama kawannya, ya, pakai daun apa itu, daun pisang atau daun apa, ya. Jadi adik-adik pernah mengalami hal seperti ini tidak? Ke sekolah ya, tidak, ada yang mungkin diantar sama orang tua ya. Oh ya, Leoni, Lesa, halo. Nah, ini zaman saya sekolah ini buku-bukunya seperti ini adik-adik. Ya, kalau sekolah itu wajib bawa buku. Bukunya pun sederhana, belum ada penerbit Erlangga. Kalau zaman dulu kami kalau udah buku penerbit Erlangga itu udah keren bukunya. Apalagi kalau ada penerbit Yudhistira. Entah sekarang itu penerbit apa saja ya. Kalau dulu penerbit itu Balai Pustaka. Ya, zaman saya sekolah dulu, ya, buku-buku ini ya benar-benar dipelajari. Ya, bukunya sederhana sekali. Tapi ini buku-buku wajib dibawa ke sekolah. Ya, buku wajib bawa sekolah. Kayak pelajaran berhitung. Nah, dulu kalau saya ya panggilnya apa nih? Ko Candi aja lah ya. Nah, waktu Ko Candi itu sekolah, kalau SD kelas 1 tidak buat PR, hukumannya itu sudah berat. Ya, udah pakai rotan ya. Tahu rotan tidak? Zaman sekarang tuh kayak belum ada rotan ya. Udah nggak ada rotan ya. Kalau zaman sekolah itu di kelas itu wajib ada rotan. Ada rotan, kalau nggak buat PR, itulah kita kena rotan dulu. Ya, kemudian zaman sekolah itu kalau pernah saya nggak buat PR, ya, itu disuruh lepas baju. Jadi telanjang di kelas, duduk paling depan lagi, ya, karena hukuman ya. Itulah cerita-cerita dulu SD itu ya, benar-benar belajar ya. Ketika kelas 3 SD, ya, adik-adik ada yang sini masih belum hafal perkalian tidak? Semuanya udah hafal perkalian? Saya rasa udah ya. Kalau belum hafal perkalian gimana naik kelas 6 ya? Nah, dulu zaman SD kelas 3, kalau belum hafal perkalian, itu nggak boleh pulang. Ya, jadi kami waktu itu sekolah, kelas 3 itu kalau pulang itu kan masih naik bus, ya. Ya biarin, gurunya itu biarin aja, ketinggalan bus ya ketinggalan. Ya, jadi kalau mau pulang dulu harus permisi ke kepala sekolah sana. Ya, harus permisi ke ruang kepala sekolah, itu ketuk pintu. Pak, permisi, saya tadi dihukum tuh hafal perkalian, belum bisa hafal perkalian. Ya. Ini mau pulang, minta telepon ke rumah dong.
Jadi dulu belum ada handphone, ada telepon rumah itu. Ini banyak sekali, ini ada buku RPAL, RPUL, ini buku-buku jadul ini. Apa adik-adik sekarang masih ada buku seperti ini? Ya, dulu kalau kami itu pelajaran IPS itu, ilmu pengetahuan sosial, itu wajib bawa atlas. Ya, wajib bawa atlas. Jadi ketika itu kami kalau nggak bawa atlas, itu disuruh pulang itu. Cari dulu bukunya. Nah, kebetulan sekolah saya tuh di atas bukit ya. Kalau ini ada Pak Yogi ya, Pak Yogi mungkin dulu ngajar di situ. Sekolah Mahabodhi. Itu di atas bukit ya. Kami jalan kaki turun bukit, turun bukit ya. Baru ke rumah masing-masing. Itu cari atlas ini. Dan itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Harus segera pulang. Jadi sampai udah pakai lari lah kami ini, anak-anak luar biasa dulu ya kalau zaman kami sekolah. Ya guru itu nggak mau tahu, pokoknya 30 menit harus sampai ke kelas, kalau tidak nilainya tidak ada. Jadi itu kalau ketinggalan bawa buku, ketinggalan bawa PR itu sangat takut. Ya, SD kelas 1 aja nggak buat PR, itu disuruh lepas baju hukumannya. Nah, adik-adik ya, kalau dengar dari cerita-cerita ini ya kita melihat ya, zaman dulu itu sekolah itu luar biasa. Ya. Tegas sekali. Ya. Nah, ini lihat ya, kalau kami dulu sekolah, sebelum sekolah itu kami suka ya kalau agak cepat ke sekolah. Karena kalau sebelum sekolah itu main-main dulu. Main lari-lari ya sama kawan. Ya, kalau enggak dulu kami bilangnya itu, kalau bahasa Jermannya itu cengpial ya, cak, ngerti tak? Polisi tangkap penjahat ya. Jadi Om Pimpa dulu, Om Pimpa. Ya, siapa yang jadi polisi, siapa jadi penjahat. Ya, kemudian ya main lari-lari lah, penjahat itu kalau jadi polisi itu ya harus kejar penjahat itu. Ya. Sampai kami itu keringatan. Kalau keringatan ketika mau masuk kelas harus baris dulu di depan kelas. Ngapain aja di depan kelas? Ya, dicek dulu ini badannya, kukunya ini rapi bersih tidak, rambutnya ini panjang atau tidak, ya. Kemudian dicek juga badan ini, baju ini basah atau tidak. Kalau basahnya nggak bisa belajar, ya. Jadi pernah kami itu pagi-pagi udah ke sekolah itu main lari-lari. Ya, dihukum itu gimana? Adik-adik tahu tidak? Disuruh lepas baju, dijemur dulu bajunya. Tapi kalau kami sekolah itu dulu pakai singlet ya. Ya, suruh jemur dulu bajunya sampai kering baru boleh masuk kelas. Nah, ini zaman-zaman sekolah dulu. Ya, ini kalau zaman sekolah kami dulu itu ada penggaris seperti ini. Penggaris guru matematika, ya. Tapi ini sering ya, penggarisnya itu namanya mistar, ya, mistar, penggaris kayu. Ya. Panjang sekali, ya. 50 meter atau berapa meter. Untuk apa? Untuk menggaris dan untuk memukul anak-anak. Yang bandel-bandel suruh antri di depan kelas. Ya, dipukul dulu ininya, kakinya ini. Ya, atau enggak tangan ini. Jadi dipukul tangannya, tak. Ya. Kalau pulang tuh kadang ada bekas ini ya, bekas kayu, ya. Ini zaman-zaman sekolah kami dulu, ya. Tapi kami waktu itu tidak pernah marah sama guru. Ya, kami takut sama guru. Ya, kalau pulang ngomel kalau bilang sama papa kita, tadi saya kena pukul, nanti kena marah lagi, kena pukul lagi di rumah. Ya, luar biasa. Jadi ini teman-teman dulu kalau kami sekolah itu pakai apa namanya nih, masih papan tulis kapur, betul, kapur ya. Nah, ini ada penghapus. Kadang penghapus ini bisa terbang juga. Kalau yang lagi ada nggak yang sekolah itu suka ngobrol di dalam kelas, mengobrol dalam kelas. Nah, nanti tiba-tiba kalau kami ngobrol, ya, ngomong-ngomong sama teman-teman ya, nanti istirahat makan apa ya? Entah ibu kantin tuh ada masak miso nggak ya? Tiba-tiba kalau kami nggak perhatikan itu kapur tuh udah terbang ke kepala kita. Dan guru kami tuh kalau lempar kapur tuh pas. Kalau agak bandel sedikit, ya ini ya penghapus papan tulis ini,
kadang diginin, nah, ini kalau sini putih itu kayak bedak ya, itu karena dihukum sama guru, ya. Itu zaman kami sekolah, ya adik-adik ya. Ini kita akan, Coach Andi ini akan cerita ya, bagaimana mencari keyakinan, sehingga punya keyakinan pada Buddha Dharma, ya. Ini zaman-zaman sekolah kami dulu, adik-adik ya, tahu ya zaman-zaman sekolah itu dulu seperti apa, ya. Zaman sekarang tuh udah enak, ya. Apalagi sekarang sekolah lewat Zoom, seru tidak? Enaknya kumpul di sekolah ya, bisa ketemu guru, ketemu mistrinya ya, ketemu sama Pak Guru, Ibu Guru ya. Jangan ada yang senang ya, sekolah online, semoga nanti cepat-cepat bisa tatap muka ya. Nah, kita lihat ya. Ini slogan pendidikan kita, Tut Wuri Handayani. Ya, adik-adik, jangan kita menghina guru kita, karena dihukum tuh kita menghina guru kita. Ya. Dulu zaman saya sekolah itu ada kawan-kawan yang bandel sekali. Ya. Gurunya itu kalau agak galak ya, dibilangnya itu apa namanya itu harimau betina. Ya. Itu salah, tidak boleh. Kita tidak boleh menghina guru kita. Tidak boleh. Guru itu mau mengajar kita itu karena dia itu masih peduli. Guru-guru kita, beliau-beliau itu masih peduli dengan kita. Ya. Guru itu kalau dipikir ya, adik-adik, jangan kita berpikir bahwa ini guru ini kenapa sok-sok ngatur saya. Ya. Kalau mau tahu ya adik-adik ya, kalau guru itu, ibu bapak ibu guru, ada ngatur kalian atau tidak, peduli sama kalian atau tidak. Kalau guru itu, beliau-beliau mereka mengajar, mereka dapat gaji. Ya kan? Nggak peduli. Kalau nggak mau peduli ya, nah, biarinlah si ini bandel, biarin sini nakal, tak buat PR ya. Tak mau tahu lah, yang penting saya ngajar dapat gaji. Bukan juga kalian anak dari bapak ibu guru kan? Bukan sepupunya, bukan keluarganya, bukan saudaranya. Ya. Tapi ingat ya adik-adik, guru itu ya, karena mereka peduli dengan masa depan adik-adik, karena kepedulian itulah guru-guru itu mengajari adik-adik untuk menjadi orang yang baik. Ya. Ini slogannya Tut Wuri Handayani, guru itu dari belakang itu selalu mendorong adik-adik untuk menjadi orang yang baik, orang yang maju. Jadi pikir ya adik-adik, apakah adik-adik pernah kesal sama guru selama ini, selama sekolah? Ayo, ya. Yang pernah kesal sama guru ya, minta maaflah nanti sama guru. Ya, pernah marah guru kalian dengan kata-kata yang julukan-julukan yang tidak benar ya. Segeralah nanti bertobatlah, minta maaflah sama guru kalian. Ya, jangan adik-adik jangan pernah sekali-sekali mengatakan guru dengan kata-kata yang tidak baik. Meskipun guru itu kadang ada guru yang ya mungkin sedang galau, agak galak sedikit. Jangan adik-adik kita jangan pernah menghina guru kita. Ya, mereka para guru telah mengajari kita ilmu-ilmunya, udah peduli dengan kita, ingin kita untuk jadi orang lebih baik. Mereka adalah orang berjasa di kehidupan kita, adik-adik. Ya, adik-adik suatu hari akan punya gelar yang tinggi, punya gelar yang hebat, punya gelar, ya, punya pekerjaan, punya bisnis yang luar biasa. Semuanya itu tidak bukan karena guru kalian juga, karena berkat guru-guru adik-adik. Ya, jadi sekali lagi jangan sekali-sekali adik-adik itu tidak menghormati guru Anda. Ya, jangan tidak menghormati guru. Ya, kenapa ada orang punya gelar banyak ya gelarnya, udah doktor, sarjana, ya, tetapi masih juga tidak punya pekerjaan atau tidak lancar bisnisnya. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak menghormati guru. Tidak, karena dari guru itulah ilmu itu didapatkan. Ya, adik-adik ya. Jadi sekali lagi diingatkan ya, mari kita menghargai guru-guru kita. Ya, guru itu luar biasa sekali. Ya. Nah, adik-adik, ketika zaman sekolah, Coach Andi itu juga diminta untuk untuk pergi ke
wihara, ya, kebaktian. Nah, kira-kira kalau dilihat itu seperti inilah, ya. Kalau kelas 4 SD ya, kami itu kalau pergi ke wihara itu sama kawan-kawan jalan kaki, ya. Jalan kaki ke wihara, jalan-jalan ke wihara, kemudian kebaktian, ya. Sama kebaktian tuh kadang bandel juga. Ya, kami kalau kebaktian jam malam ya, kalau jam 6.30, jam 6 itu kita udah kumpul sama kawan-kawan. Larilah kami pergi ke agak bukit sana ya, ke satu pohon ceri yang tinggi. Kami di situ itu petik ceri ya, makan dulu sampai kira-kira udah sampai waktu ya jam 6.30 baru kami lari ke wihara. Ya. Dan sampai satu saat itu ya, karena ada sering diberitahu, dikasih nasihat sama kakak-kakak pembina pada saat itu, akhirnya agak-agak bertobat sedikit. Ya, agak-agak bertobat sedikit. Ya, waktu itu ya, adik-adik kalau tahu ya, kalau sekarang zaman itu sudah punya handphone, banyak ilmu-ilmu bisa didapatkan dari handphone. Ya. Tapi zaman dulu kami kalau mau belajar itu dari lemari-lemari kecil seperti ini. Lemari, jadi kami itu disuruh lemari itu lemari buku yang udah kusam ya, banyak buku-buku itu kami disuruh bersihkan. Disitulah saya sama kawan-kawan tuh belajar. Ini agama Buddha, kita buka ya, kita baca buku-buku kecil, buku-buku mini gitu. Di situ kita belajar mengenal agama Buddha, selain dari sekolah. Ya, jadi kami punya tugas, akhirnya kami rajin ya. Untuk apa? Untuk kebaktian, ya, untuk mimpin kebaktian, ya, bergantian dulu mimpin kebaktian itu. Senang sekali kalau dapat giliran mimpin kebaktian, ya. Tapi kalau ketika mau mimpin baktian itu udah takut, ya. Jadi misalnya, saudara-saudari sedharma, marilah kita memulai puja bakti. Itu gemetaran saudara-saudari sedharma. Ada nggak adik-adik? Pernah mimpin baktian nggak di wihara? Pernah. Ya, hebat ya. Ya, itu betul nih di Moro. Ini fotonya cerita ini aja, betul ya. Ini di Moro ini. Nah, ketika kelas 6 SD, ya ini Bante Udiko ya. Ini foto saja ya. Kalau zaman Koko kecil tuh nggak ada foto-foto seperti ini ya. Zaman ketika kelas 6 SD seperti adik-adik ya, waktu itu karena Bante itu jarang sekali ke tempat saya sana, jarang sekali. Jadi ketika itu ada perayaan Waisak, ya hari Waisak itu kita itu disuruh untuk wisudi Tisarana, ya. Jadi kami itu pun bingung ya, wisudi itu apa, ya. Wisudi itu apa? Wisudi itu guru kami bilang, adik-adik kan udah agama Buddha, ya. Jadi adik-adik harus dikukuhkan untuk menjadi umat Buddha yang sejati. Nanti dapat KTP, ya, kartu tanda umat Buddha, ya, atau namanya kartu wisudi. Ya. Waktu itu ya, kami lah sekelompok udah ikut kebaktian Waisak. Setelah kebaktian Waisak itu di wisudi sama Bante, ya, sama kawan-kawan, disuruh berlutut di depan Buddha, disuruh baca doa, ya. Kemudian ya kami ikut aja. Nah, Budang Saranang Gacami, Damang Saranang Gacami, ya. Kemudian nanti dikasih air suci, dipercik-percik. Wah, senang sekali waktu itu. Kemudian Bante itu ceramah. Dan sampai sekarang tuh saya ingat sekali ceramah itu, ya. Bante namanya waktu itu yang wisudi pertama kali itu Bante Tiradamo, ya. Bante Tiradamo, Pekanbaru ya sekarang. Beliau tuh mengatakan bahwa kalau kita udah wisudi, ya, kalau kita udah menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, di atas kepala kita itu ibarat sudah ada kayak sebuah payung. Ayo, payung ya, yang melindungi kita kemana-mana. Ya, payung Buddha, Dhamma, dan Sangha udah melindungi kita kemana-mana. Kalau kita ingat pada Buddha, ingat pada Dharma, ingat pada Sangha, ya, maka
perlindungan itu akan ada. Ya, ceramah yang panjang tuh yang saya ingat tuh hanya itu, dan ingat sampai sekarang, adik-adik. Ya, dan itu saya telusuri lagi, renungkan kembali lagi. Ya, nah, jadi ketika SD yang masa-masa bandel, ya, mulai saya kenal wihara, mulai kenal dengan belajar dengan baik, ditegur sama guru, kita pahami, renungkan, ya. Jadi adik-adik kalau dimarahi sama guru, jangan adik-adik merasa guru itu benci sama adik-adik, ya. Harus renungkan itu. Ya, sekarang guru-guru itu kalau tegur itu masih sopan. Ya, kalau dulu guru-guru kami ya tegur itu luar biasa. Ini kalau pakai cincin batu akik ya, itu sering tuh kena ketok kepala sini nih. Aduh ya. Kalau agak bandel sedikit ya, kita udah diketok ini. Tapi kita tidak pernah benci sama guru. Sampai sekarang ya, kalau Coach Andi itu masih sangat menghargai, menghormati guru. Kalau ada ke kampung ya, kadang masih ke ya, pergi cari guru bahasa Inggris pada saat itu, guru-guru yang masih tinggal di sekolah pada saat itu. Kita sangat menghormati guru, ya. Nah, apa yang guru bicarakan kita renungkan, direnungkan, ya. Sampai masa SMA pun apa yang guru ngomong tuh kita renungkan, ya. Jadi hingga satu saat adik-adik ketika masa SMP, ya, itu mulai ingin rajin sekali, ingin berprestasi. Ya, mulai berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, jadi waktu itu saya itu memilih untuk menjadi seksi mading ya. Ini kalau mading ya. Kalau mading sekolah dulu, zaman saya sekolah, ya, itu mading itu besar itu, dan saya yang bertugas untuk jadi koordinator mading itu. Di mading itu yang kosong ya, saya tempel lah dengan dengan berita-berita, dengan puisi-puisi. Karena apa, dulu itu kalau sekolah kami itu pasti lihat majalah dinding itu, ya. Jadi di kalau tahu ya SMP Mahabodi itu dulu kami tempel lah mading itu, ya. Ada kita kumpulkan dari kawan-kawan, ya. Untuk kumpulkan dari kawan-kawan itu bahan-bahan untuk mading. Puisi, ya, kita kumpulin berita. Zaman dulu itu kami nggak ngerti apa, taunya cuma majalah Bobo, ya, majalah Bobo. Dari majalah Bobo itu kadang ada es krim, ya, es krim Walsh itu kalau kumpul es krim Walsh itu bisa dapat hadiah, ya. Dari baca majalah itu, oh, makan es krim ini bisa dapat stick itu ya, kalau ada kartun-kartun tuh dibandol tuh dikirim ke Jakarta, itu nanti bisa dapat hadiah. Ya, kalau beruntung, tapi sampai sekarang tuh nggak dapat, ya. Jadi di situ adik-adik ya, mulailah kita berpikir ya, untuk membuat mading sekolah dengan baik, ya, memberikan manfaat bagi teman-teman di sekolah. Kalau baca mading ini, teman-teman bisa memiliki pengetahuan yang lebih, ya. Ketika di lemari wihara itu, lemari kecil tuh ya, lemari di wihara itu melihat ada satu nasihat Kuam Im Pusat itu dulu, ya. Saya bawalah kertas itu, poster itu tempel di sekolah, ya, tempel di sekolah. Suruh orang baca. Jangan menyakiti orang lain, karena menyakiti orang lain seperti Anda menyakiti diri Anda sendiri, ya. Dari situ pelan-pelan mulai berkembang, teman-teman itu jadi berminat membaca mading kita, ya. Kumpulkan, jadi supaya teman-teman berminat itu apa yang saya lakukan waktu itu, saya minta sama kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kumpulin madingnya, nanti bisa ditempel. Pasti kan senang ya kalau dipilih bahan madingnya itu ditempel. Nah, buat cerita ditempel, ya. Itu luar biasa sekali, masa-masa itu tidak bisa dilupakan, ya. Nah, jadi hingga satu saat adik-adik, karena mulai dari SD itu belajar, ya, akhirnya
hingga besar saya gabung di wihara-wihara, ya, gabung di wihara-wihara. Senang sekali gabung di wihara itu bisa berkawan sama orang lain. Jadi adik-adik jangan anti sosial ya. Kalau bisa adik-adik nanti aktif di wihara, ya, aktif di wihara. Banyak sekali pelajaran-pelajaran bisa Anda dapatkan, adik-adik dapatkan. Pertama kali Coach Andi itu aktif di wihara itu kelas 6 SD, ya, kumpul formulir di sini. Yang mau jadi muda-mudi itu, ya, tulis formulir, nanti dia akan dipilih. Kemudian di kebaktian berikutnya itu, ya, kita lihat apakah ada terpilih tidak. Cari, ya, banyak sekali ya. Nama saya itu ternyata di bawah ini ada. Waktu kelas 6 tuh ya, kebanyakan tuh SMP. Kalau saya tuh kelas 6. Oh, nama saya di sini, senang sekali. Ya, waktu itu saya Coach Andi itu bangga sekali. Baru mulai aktif lah di wihara pelan-pelan ya. Kelas SMP itu mulai mengajari adik-adik, jadi kakak pembina ya, ajari adik-adik itu baca parita. Adik-adik SD kelas 1, kelas 2 itu baca parita. Ya, jadi kalau dulu anak kami sekolah itu ya Karanya Metasuta itu hafal. Ya, Karanya Metasuta itu hafal, Karania Mata Kusalena itu hafal. Ya, dan kita ajari adik-adik yang masih baru ke wihara itu baca parita, Karania Mata Kusalena. Ya, kita ajarin adik-adik yang kita ajarin tuh akhirnya juga pintar, dan kita lihat ya mereka itu sampai sekarang pun jadi kak pembina. Ya, di situ mulai belajar hingga saya sekolah di luar dari kampung halaman ya. Di situ mulai ya gabung lagi ke wihara-wihara, membuat lagi aktivitas seperti di gambar ini. Ya, mulai aktif di organisasi. Ya, belajar banyak sekali hal-hal yang baru, hal-hal yang bermanfaat. Ya, nah ini sampai ini jalan-jalan nih, aktif ke wihara itu pun bisa jalan-jalan. Ini jalan-jalan sampai ke Medan. Ya, ketemu banyak sekali teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Di situ ketika kumpul bareng sama kawan-kawan itu bukan hanya berpikir main-main aja, tapi berpikir tentang ilmu pengetahuan. Ya, sehingga ilmu yang didapatkan itu bawa pulang ke kota Batam ini, kita aktif. Ya, tadi kan seperti Bu Tri itu ada bilang aktif di wihara. Di situ kita kembangkan wihara. Ya, kembangkan untuk adik-adik yang ada di wihara itu, adik-adik sekolah minggu. Ya. Nah, ini ya, kita belajar bersama ya. Kita buat pentas seni di wihara. Ini, kalau ini ada Bapak Ibu guru adik-adik tidak di foto ini. Ya. Mulai aktif ya. Mulai aktif ya, berkawan, bersosialisasi sama yang lainnya ya. Nah, ini mulai aktif ya, menjadi ketua muda-mudi Sekepi ya waktu itu. Ini ada pengukuhan waktu itu ya. Nah, ini sampai kita ceramah ya, sampai berani ceramah sampai ke Pulau Moro nih kalau tahu ya. Nah, ke Pulau Moro ini. Naik kapal malam-malam ke Pulau Moro waktu itu. Ya. Ini ada Bante Udiko ya kalau lihat foto. Ada Mam Handaka juga. Penerbit Pasiko ini. Ya, kita ke sana itu ya untuk menimbulkan keyakinan lagi, belajar lagi. Ya, ini di Jakarta ini. Ya. Ini di Bodhidharma kalau nggak salah. Ya, acara-acara. Ya. Udah bisa jadi pembicara ini waktu itu. Ya. Udah bisa menjadi pembicara. Ya. Nih di Sawang, Kota Sawang tahu tidak Adik-adik? Tanjung Batu sana, ya. Tahu. Ya. Mulai aktif ya, membina banyak muda-mudi. Nah, ini di Karimun nih. Tanjung Balai Karimun, itu pernah diundang ke Karimun juga, kampung halaman juga. Ya. Ini di Batam nih ya, pas ada kegiatan acara. Ya. Nah, ini sampai ke Papua juga, aktif di wihara pun ya, bisa sampai ke Papua juga. Ya, itu ikut acara apa gitu ya, ini di Papua nih. Ya. Jadi adik-adik, dari cerita yang
eh, Koko sampaikan tadi ya, kita bisa lihat ya, keyakinan itu apa sebenarnya? Ya, dari mencari keyakinan itu ya. Ingat ya adik-adik ya, keyakinan itu lawan katanya itu adalah ragu-ragu. Jadi keyakinan itu adalah sesuatu yang sudah tidak diragukan lagi. Ya. Adik-adik sekarang beragama Buddha. Sudah seharusnya memiliki keyakinan terhadap agama adik-adik. Keyakinan terhadap agama Buddha. Ya. Jadi agama Buddha itu dikatakan ya, bahasa lainnya ada Buddhism ya, Buddhisme, ajaran Buddha, agama Buddha, Dharma. Sini yang bisa bahasa Mandarin banyak tidak? Ya, ada yang namanya Fofa. Ya, ini adalah Anda harus punya keyakinan kepada ajaran Buddha itu, kepada agama Buddha. Ya. Adik-adik udah paham belum agama Buddha itu apa? Ya, dalam hal ini keyakinan itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Ibaratnya kalau cabai ya, kalau adik-adik ya hanya mendengar orang bilang cabai itu pedas, ya. Kalau dengar cabai itu pedas, belum pernah coba itu hanya percaya. Saya percaya kalau cabai itu pedas. Tetapi kalau adik-adik udah makan cabai dan terasa pedas ya, itu benar-benar namanya keyakinan, udah yakin, udah tidak ragu lagi. Ya, seharusnya kita itu terhadap agama kita itu harus seperti itu, tidak diragukan lagi keyakinannya. Ya. Nah, jadi adik-adik dalam Anguttara Nikaya dikatakan bahwa keyakinan terhadap Dharma merupakan salah satu dari 5 kekayaan yang dimiliki oleh seorang umat Buddha. Ya. Mau jadi orang kaya tidak? Ya. Orang kaya pertama itu ya harus memiliki keyakinan. Harus memiliki keyakinan. Ya. Lalu di dalam Anguttara Nikaya juga 127 ya disebutkan bahwa umat Buddha harus mengembangkan keyakinan terhadap ajaran Buddha. Ya. Nah, sekarang kita lihat keyakinan itu dalam agama Buddha itu ada beberapa. Satu itu Anda harus percaya, harus yakin kepada yang namanya sifat ketuhanan yang Maha Esa. Ini mungkin pelajaran sekolah ya. Tapi Kocan itu tak akan menjelaskan panjang lebar, tapi hanya membaca aja. Yang kedua itu pada Triratna. Yang ketiga itu pada para arahanta, para arahat ya, para bodhisatwa. Percaya tidak dengan Kuang Yin Pusa? Percaya tidak dengan bodhisatwa Avalokitesvara? Percaya? Ada lagunya. Sungguh besar kasih sayangmu. Ada yang ngerti? Ada yang tahu Pak lagu ini? Avalokitesvara, penolong makhluk di dunia jauh. Apa ya? Lupa ya. Nah, ini kira-kira bodhisatwa. Ya, percaya tidak dengan bodhisatwa Kuan Yin Pusa? Ya, harus yakin bahwa Kuan Yin Pusa itu ada. Ya, para makhluk suci, para dewa. Di rumah siapa yang ada sembahyang dewa? Nah, ya, siapa ini namanya? Wiria Elston ya. Ya. Dewa itu benar ada di kehidupan kita. Ya. Ada dewa Pekong ya. Ada dewa Tikong ya. Di dalam agama Buddha itu kita harus membangkitkan keyakinan pada para dewa, para Buddha, para bodhisatwa. Ya. Keempat itu adalah pada hukum-hukum kesunyataan. Apa itu kesunyataan? Ya, contohnya itu seperti hukum karma. Ayo percaya tidak? Percaya tidak? Kenapa orang sekarang ya, Pitar, ya. Orang sekarang itu kenapa ada yang terlahir mukanya itu cacat? Ya. Ada yang kenapa yang terlahir agak kurang ya. Mengapa? Karena karma kehidupan yang lampau. Ya, adik-adik hati-hati ya kalau ada yang suka menyakiti makhluk hidup nanti akan jadi berpenyakitan. Ya, kita harus yakin adanya hukum karma. Ada yang namanya kelahiran kembali atau punarbawa. Ya, lalu ada keyakinan pada nibbana dan kitab suci Tripitaka. Ini sekilas ya. Nah, kita akan lihat ya.
yang penting-penting saja. Ya, Triratna itu kalau agama Buddha itu berlindung kepada Triratna. Ya, kita baca kan, Budang saranang gacami. Apalagi? Damang saranang gacami. Apalagi? Sangha saranang gacami. Ih, pintar ya. Nah, tahu tidak itu apa sih sebenarnya? Ya, adik-adik harus berlindung, percaya, yakin kepada adanya Buddha, Dharma dan Sangha. Itu dulu yang pertama dulu. Ya, Buddha itu ya Buddha itu bukan kayak film-film Sung Gokong. Tahu film Sung Gokong tidak ya? Buddha itu ada di atas awan duduk ya. Buddha itu pernah ada di muka bumi ini dulu. Ya, Buddha itu lahir di kota Nepal itu sekarang. Pernah hidup di bumi ini juga, di India. Ya, Buddha itu bukan dari Cina ya, tapi Buddha itu dari India. Ya, dari India. Buddha itu pernah ada. Ya, Buddha itu membabarkan Dharma selama berapa tahun? Selama 45 tahun. 45 tahun. Ya, 45 tahun Buddha itu sejak umur 35 itu mengajarkan Dharma. Hingga kita itu sampai sekarang itu bisa seperti ini ya berkat jasa dari Buddha. Ya. Dharma. Apa itu Dharma? Dharma itu adalah ajaran yang telah dibabarkan oleh Buddha. Ya. Jadi kita harus yakin ya, apa yang katakan Buddha itu adalah kebenaran-kebenaran mulia. Yang ketiga, Sangha. Sangha itu adalah perkumpulan para orang-orang suci. Atau Sangha itu, sekarang Sangha itu ada banyak ya. Yang termasuk Sangha itu adalah perkumpulan para biku dan bikuni juga. Dia harus hormat kepada para biku dan para bikuni juga. Ya, ini namanya Triratna. Ya. Nah, menjadi umat Buddha berarti kita harus adik-adik harus melatih diri. Ya, melatih diri. Melatih diri itu kalau bahasa Chinese itu ya, ingat ya, xiu xing. Ya, xiu xing. Xiu xing itu melatih diri kita ya untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya. Kalau kita mau yakin kepada agama Buddha, bukan hanya yakin saja, tapi kita harus melatih diri. Ya, melatih diri itu ya meneladani menjadi seperti Buddha. Ya, meneladani menjadi seperti Buddha. Jadi seperti Buddha itu seperti apa? Ya. Nah, adik-adik kan sekarang kan sekolah ya, betul ya? Sekolah, tujuan kita sekolah itu apa, adik-adik? Belajar. Ya, belajar. Selain belajar untuk apa? Ya. Tujuan sekolah adik-adik, setelah adik-adik lulus dari sekolah, ingat ya, harus menjadi orang yang berguna. Ya, jangan pikir jadi orang kaya aja. Ya, tapi harus menjadi orang yang berguna. Jadi orang kaya yang berguna kalau bisa. Ya, jadi orang berguna. Seperti halnya Buddha. Buddha itu menjadi orang yang berguna. Zaman India dulu, zaman Buddha, ya, zaman itu masyarakat di situ itu terbagi kasta-kasta. Ya. Tidak ada kesetaraan. Ada yang namanya orang-orang kaya waktu itu ya, adalah orang-orang para raja itu namanya kasta ksatria. Ada para pertapa itu kasta brahmana. Ya. Ada lagi kasta apa lagi? Waisya, para ada kasta yang rendah. Ya, kasta seperti kasta cuci piring itu sampai tidak dianggap sebagai kasta, tidak bukan manusia. Ya, susah sekali itu pada saat itu. Ya, jadi tonton kalau kumpul nih, ya. Si siapa nih contoh ya? Olivia Lim lah, ya, sama Elston. Nah, contoh ya. Nih, ya, kumpul nih di kalau zaman India dulu. Olivia ini adalah dari kasta Brahmana,
kasta satria, putri raja, ya Olivia. Elston ini adalah dari kaum Brahmana. Kalau Kocandi ini adalah cuman tukang cukur rambut, ya, cukur rambut. Ya, Kocandi itu tidak boleh mendekati sama Olivia, tidak boleh mendekati sama Elston. Mengapa? Karena beda kasta. Itu zaman Buddha dulu, diskriminasi, pilih kasih. Ya. Kemunculan Buddha itu muncul membawa perubahan. Ya, kemunculan Buddha itu mengatakan bahwa semua makhluk itu sama. Kocandi yang tukang cukur rambut sama dengan Olivia yang dari kaum putri raja, sama dengan Elston, ya, yang dari keturunan Brahmana. Buddha itu membawa perubahan di kehidupan itu, ya. Semua orang bisa jadi murid Buddha tanpa pilih kasih. Orang miskin mau menerapkan ajaran Buddha bisa duduk depan, orang kaya pun bisa duduk depan. Tidak ada yang namanya orang kaya duduk depan, tidak. Buddha itu adalah orang yang membawa banyak perubahan-perubahan positif di kehidupan itu. Ya, mengajarkan orang yang jahat, ya, seperti Anggulimala, tahu cerita Anggulimala? Membunuh 999 orang. Jahat sekali, ya. Tetapi kemunculan Buddha itu membuat Anggulimala itu menjadi orang yang sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Sehingga Anggulimala kembali menjadi orang yang baik. Buddha itu menjadi orang berguna bagi banyak orang pada saat itu. Ya, menjadi orang yang berguna pada saat itu. Jadi tidak ada lagi Buddha itu mengatakan bahwa kasta-kasta itu tidak berlaku kalau Anda menjadi pengikut saya. Ya, luar biasa Buddha itu. Jadi adik kalau sekolah itu pun sama. Adik-adik ingat ya, tujuan adik-adik sekolah itu harus mau menjadi orang yang berguna, bukan pintar saja, tapi jadi orang berguna. Ya, jadi orang berguna. Ya, nanti jadi pengusaha, ya, bisa membiayai gaji karyawan banyak, jadi orang berguna, membantu banyak orang, ya. Jadi untuk menjadi orang berguna itu ada dua, ingat ya. Yang pertama itu kita nantinya suatu saat adik-adik ya harus menolong orang atau makhluk untuk melepaskan penderitaan, ya. Kalau adik-adik kalau lihat Kocandi ya. Kalau Kocandi ini lapar ya, nggak bawa duit, apa yang dilakukan? Mau traktir saya makan tidak? Bahagia itu Anda telah menjadi orang berguna. Ya, membantu, menolong orang untuk melepaskan penderitaan. Ya, jadi ada teman yang lagi galau, ya sekolahnya kurang mengerti ya, untuk pelajaran matematika kurang ngerti, adik-adik ajari mereka lah. Ya, makanya kedua itu menolong orang atau makhluk untuk mendapatkan kebahagiaan. Orang berguna itu ada dua itulah. Yang pertama itu menolong orang supaya penderitaannya itu pergi. Liku, tele. Ya, bahasa Mandarin kan seperti itu ya. Yang kedua itu menolong orang. Tele itu supaya orang itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi ingat ya adik-adik ya, jadi orang berguna. Rajin belajar, ya, rajin sekolah, menuntut ilmu ya. Tujuannya jangan kita berpikir ya, agar besar nanti kita dapat banyak keuntungan saja. Ya. Apa ini no money no talk, bolui bokong we. Ya, jangan sampai segitunya adik-adik ya. Ya, jangan jadi orang yang egois, ya. Kita hidup itu harus saling merangkul, ya. Nah, menjadi umat Buddha itu artinya siap untuk memutarkan roda dharma, ya. Siap untuk memutarkan roda dharma. Buddha itu membabarkan dharma, itu berarti Buddha itu telah memutarkan roda dharma, ya. Buddha itu telah memutarkan roda dharma. Artinya apa?
Buddha itu ya telah memberikan manfaat bagi banyak orang. Mengajarkan dharma dari satu tempat ke tempat lain, memberikan manfaat bagi makhluk-makhluk di sana. Ya. Jadi menjadi umat Buddha, adik-adik harus mencontohi Buddha, memutarkan roda dharma. Ya. Jadi ingat bagaimana memutarkan roda dharma itu, adik-adik. Ya. Kalau memutarkan roda dharma itu, kita melatih diri untuk tidak emosi. Ya. Untuk menjadi orang yang baik. Ya, jadi adik-adik contoh ya, kalau mencuri itu baik atau tidak mencuri? Contoh ya, mencuri itu baik atau tidak? Tidak. Hah? Tidak baik. Mencuri itu tidak baik. Ya. Kalau ada kawan kita yang mau mencuri, ini penghapus ini cantik sekali, ya. Gak ada orang, saya ambillah simpan. Ya, kalau teman-teman lihat, kasih tahu, jangan ya kayak gitu. Adik-adik telah mencontohi Buddha. Memberikan nasihat, adik itu telah memutarkan roda dharma sebenarnya. Ya. Apalagi contoh, adik-adik, ya. Kalau nanti udah besar, adik-adik, ya, ingat ya, adik-adik yang perempuan, yang cantik-cantik, ya. Jangan kecanduan dengan makeup. Ada tidak adik-adik yang kecanduan sama makeup? Nah, ya jangan ya kalau udah besar ya. Makeup boleh, jangan sampai suatu hari kalau nggak makeup tuh nggak berani keluar rumah. Ya, kecanduan makeup, ya, contoh saja ya. Kalau adik makeup cantik-cantik berpikir ya, wah supaya si cowok-cowok itu bisa lihat saya itu bisa, cantik kali saya ini. Ya, itu adik-adik bahaya sekali. Adik telah memancing nafsu-nafsu keinginan. Ya. Adik-adik itu harus memutarkan roda dharma. Dengan cara apa ya, adik-adik? Ya, ya kita berpenampilan sesopan kita. Makanya di sekolah itu kalau guru itu suruh kita harus pakai pakaian yang sopan. Ya, tak perlu cantik-cantik perhiasan apa-apa, yang penting rapi, ya, sopan, enak dilihat. Ya, seperti itu bisa menimbulkan banyak hal-hal yang positif, pikiran-pikiran positif. Adik itulah memutarkan roda dharma. Memberikan nasihat kepada orang lain itu juga termasuk memutarkan roda dharma. Ya, melatih diri itu artinya kita itu menghindari nafsu-nafsu keinginan. Berarti itu kita telah memutarkan roda dharma secara tidak langsung. Ya, jangan nanti besar adik-adik ya. Wah, sekarang itu zamannya naik sepeda. Ya. Ada ya orang yang sombong ya, nanti bawa motor yang gede, brum 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 ya. Oh, sombong sekali lewat di depan ini. Oh, mau nebeng enggak? Ya. Timbul kesombongan ya, hati-hati. Adik-adik kalau udah punya banyak barang-barang yang bagus, jangan sampai timbul kesombongan. Melatih diri itu ya, tadi saya bilang menjadi umat Buddha harus melatih diri menjadi Buddha, menjadi seperti Buddha. Ya, jangan sampai timbul kesombongan. Ya, sama adik-adik yang udah berprestasi, juara 1, juara 2, juara 3. Ya. Jangan adik-adik sampai timbul kesombongan. Ya, ada teman-teman yang mengajak, yang mau minta diajarin, kita tidak mau ajarin. Tapi adik-adik yang minta ajarin itu jangan mau minta ajarin sampai semuanya. Ya, pelajaran matematika nggak mau belajar. Ya, kata Coach Candi kan harus jadi orang baik, orang berguna. Tanyalah ke orang yang ranking 1 itu. Kalau dia nggak mau ngajar saya, berarti dia itu nggak mempraktekkan ajaran Buddha. Ya, jadi adik-adik enak aja. Pelajaran kelas nomor 1 sampai nomor 10, semuanya diminta orang juara 1 itu aja. Nggak boleh. Harus mau belajar. Ya, harus mau belajar. Belajar suatu hal bisa ajarin orang. Menjadi orang berguna. Ya, mengerti ya adik-adik ya? Jangan kita menjadi orang yang tidak berguna. Ya, jadilah orang yang berguna. Ya.
Dan nanti udah besar adik-adik, ingat ya, jangan merokok ya. Merokok itu berarti tidak melatih diri. Merokok itu bisa menimbulkan ketagihan. Ya, jangan merokok. Ya, kalau kita tahu merokok itu kurang sehat bagi tubuh kita ya, jangan kita merokok. Jangan merokok. Ya. Jadi itu, jadi adik-adik ke sekolah itu ya belajarlah untuk menjadi orang yang baik, memutarkan roda dharma, ya, menasihatin orang lain, menjadi orang berguna. Mau memutarkan roda dharma itu mulai dari diri kita sendiri, menjadi seperti Buddha, ya. Jadi keyakinan itu harus dilandasi dengan pengertian benar. Jadi tidak hanya yakin aja, sembahyang aja pokoknya, ya, tiap hari sembahyang, Kuam Imposa, ya, Popi lindungi saya, ya, itu salah. Ya, keyakinan itu harus dilandasi dengan pengertian yang benar. Ya, jadi wujud dari keyakinan itu apa? Yang pertama itu kepercayaan. Yang kedua itu kesabaran. Yang ketiga itu inspirasi. Yang keempat itu keberanian. Apa sih ini Coach Andi ya? Seperti tadi Coach Andi cerita, ya. Ketika kita punya keyakinan, kita akan dipercaya sama orang lain. Kita harus timbul kepercayaan juga. Ya. Yang pertama itu ya percaya akan adanya Buddha, Dhamma, dan Sangha, ada yang namanya hukum karma. Kalau adik-adik sekarang itu, wujud dari keyakinan itu, kalau adik-adik sekarang itu banyak penyakit. Ya, berarti adik-adik dulunya, kehidupan lampau, mungkin sering menyakiti makhluk lain. Maka mulai sekarang itu belajarlah untuk menolong makhluk-makhluk lain. Ya, kalau adik-adik lihat ada orang tua kita sakit ya, kakinya sakit ya, itu mungkin kita bisa berpikir, papa nenek saya kaki sakit ya, mungkin kehidupan yang lampau itu pernah membunuh kodok atau apa ya. Jadi kita mengajak nenek kita untuk sembahyang supaya kaki tidak sakit, itu keyakinan juga sebenarnya. Ya, yang kedua keyakinan itu bisa bisa menjadi melatih kesabaran kita. Ya, keyakinan itu bisa memberikan banyak inspirasi dan keberanian untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi sekarang ya, Coach Andi akan ajarin kalian ya adik-adik untuk bagaimana cara meningkatkan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ayo tiap pagi itu, ini kalau bahasa Mandarin, kui dan fasin, ya, kita mengucapkan perlindungan dan membangkitkan bodhicitta. Ya, ini harus ini kalau orang ngerti Mandarin ya, kalau papa mama yang belajar Lamkeng ya, mungkin akan hafal ya sama kalimat-kalimat ini. Adik-adik pun ketika sembahyang di rumah itu baca ini pun boleh, ya. Bacanya apa? Ya seperti ini. Terpujilah Buddha, Dhamma dan Sangha dan para bodhisatwa. Kami berlindung hingga mencapai nibbana. Ya. Semua timbulan kebajikan yang pernah kami lakukan, semoga semua makhluk mencapai kebuddhaan. Ya. Ayo ini diulangi dalam sehari-hari kita. Ya, sesuai dengan bahasa adik-adik. Ya, atau boleh, aku berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha hingga mencapai nibbana. Semoga segala kebajikan yang pernah saya lakukan, ya, membawa pencapaian kebuddhaan bagi semua makhluk. Meningkatkan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pertama kali yang harus kita lakukan itu. Ya, ayo siapa di sini pagi dan malam luangkan waktu sehari 2 kali untuk kebaktian. Siapa ada puja bakti singkat di rumah? Tunjuk tangan, ada tak? Malu-malu, ada tak? Ada kebaktian nggak siapa? Minimal ya, kalau di rumah itu ada altar dewa itu sembahyang, ya, bakar dupa di depan-depan altar dewa. Pernah tidak adik-adik diminta? Ada? Ada. Hari cuma sembahyang saya. Ya, adik-adik, ya, tambah kalau yang
selama ini hanya diminta mama untuk sembahyang, bakar dupa, tancap hio ya. Mulai adik-adik bisa di depan altar Buddha itu kebaktian singkat, ya. Boleh baca parita, ya, baca nama Karagata, Wandana, Tisarana, ya. Yang mau tambah Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, boleh, ya. Lalu baca Etawata atau Pelimpahan Jasa. Atau adik-adik yang suka yang liamkeng, suka liamkeng, boleh baca Amitofo, ya, baca Tapeco. Siapa sini tahu Tapeco? Ya, kalau nggak ngerti itu lihat buku, baca, ya. Lakukan tiap hari rutin. Buku parita. Ya, baca. Ya, sekarang bisa download di handphone juga buku paritanya. Download dari handphone, ya. Jadi itu akan menimbulkan keyakinan adik-adik. Ya, kalau dulu Coach Candi itu pas SD itu pasti disuruh sembahyang sama mama di depan altar. Ya, dan ya karena mengerti agama Buddha, ya diajarin sama guru sekolah, mulai belajar baca parita sampai sekarang. Ya, pagi dan malam tuh baca parita. Ya, kalau misalkan lagi sibuk sekali, ya minimal itu ya pasti kau tadi baca ini, ya, terpujilah Buddha, Dhamma dan Sangha, kami berlindung hingga mencapai nibbana, semoga kebajikan yang saya lakukan ini membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Ya, minimal kalau adik-adik sibuk sekali pada hari itu, ya di depan altar atau ini kita boleh, atau kalau rumah tidak ada altar ya, boleh di tempat di ruang tamu atau di tempat yang bersih ya, kita baca parita juga. Kalau lagi sibuk sekali ya, minimal kita bilang terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Lakukan ini tiap hari adik-adik, timbullah keyakinan dalam diri kita. Ya. Jadi setelah ini adik-adik ya, yang peserta webinar pendalaman karakter Buddhis, ayo mulai sekarang itu timbul keyakinan baca parita setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik akan melihat perubahan dalam kehidupan adik-adik. Ya, adik-adik akan merasa bahwa kehidupan adik-adik semakin hari semakin berkembang, semakin baik. Ya. Coach Candi juga seperti itu. Dulu, sekarang kan udah jadi pengusaha ya. Dulu ketika masih kerja, baca parita itu membawa timbunan kebajikan, sehingga sekarang akhirnya bisa, ya mau bilang orang sukses ya, tidak minimal ya tidak menjadi orang susah, ya, dan mau jadi orang berguna bagi orang lain. Ya, baca parita itu bisa membawa hoki, ya, membawa banyak sekali keuntungan hoki-hoki dalam kehidupan kita. Ya. Jadi adik-adik ya, ingat ya, keyakinan itu ya, sebagai penutup ya, keyakinan itu kita mengharapkan bisa menguatkan kita selalu berada di jalan yang benar, ya, dan juga keyakinan itu nantinya akan menjadi berkat atau berkah, ya, bagi diri kita sendiri dan orang sekitar kita, bahkan bagi semua makhluk. Ya, jadi adik-adik sering baca parita, sering baca Amitofo, contoh di rumah, pasti akan membawa kebahagiaan atau membawa keuntungan, membawa hoki bagi orang tua adik-adik juga. Ya, dan itu paling penting itu adik-adik kita itu, ya paling takut itu adalah kita itu sudah keluar dari jalan Buddha. Ya, ya dari awal-awal ya, adik-adik kan sekarang kelas 6 SD ya. Kalau dulu kalau tidak ada pandemi, adik-adik diajak sama teman-teman jalan-jalan ke mall, ya, nonton bioskop. Adik-adik habis nonton bioskop, belanjalah, dingtilah, janji jiwa lah, apalagi, bobatilah, silinlah, apalagi, ya.
itu membuat adik jadi makin serakah. Bahaya sekali. Adik-adik harus memutarkan roda dharma. Ya, hilangkan keserakahan dengan keserakahan, hilangkan keserakahan. Ya, adik-adik harus kalau punya keyakinan, maka keyakinan itu akan menguatkan adik-adik. Ya, ketika adik-adik berbuat jahat atau sudah tidak sengaja udah jadi orang serakah, adik-adik akan ingat dan kembali lagi. Oh, harus berada di jalan dharma. Suatu hari besar, jangan sampai kita ya mabuk-mabukan. Ya, cobalah ini Catok ya. Catok ini coba dulu ini minuman keras ini. Ya, seteguk belum mabuk. Hebat ya saya ya. Minum 2 teguk udah mulai pusing. Ya, suatu hari nanti jadi pemabuk. Bahaya sekali adik-adik. Jangan pernah menyentuh yang namanya minuman keras ya. Kalau adik punya keyakinan itu akan menguatkan adik-adik berada di jalan yang baik, di jalan yang benar. Ya. Dan suatu hari keyakinan adik-adik akan menjadi berkah. Akan menjadi berkah ya bagi diri kita sendiri dan orang sekitar kita, bahkan bagi semua makhluk. Ya. Ini harapan dari Coach Andi ya. Setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, adik-adik timbul keyakinan praktek dalam kehidupan sehari-hari, ya, mewujudkan keyakinan yang kuat dan yang penuh berkat, ya. Sebelum tutup ya, tahu nggak dengan bodhisatwa yang ada di foto ini, di slide ini, bodhisatwa 1000 tangan, tahu? Ya, kalau pernah ke Wihara Budayana, di lantai 1 itu kan ada Pang Bodhisatwa ini ya. Ya, adik-adik, ya, kalau yang sudah sering, boleh sekali-sekali kalau mau ada keyakinan, ada keinginan, ada ketidaklancaran dalam kehidupan adik-adik, atau lagi stres, ya, adik-adik boleh membaca, ya, Namo Kuan Seing Pusa, ya, memohon Bodhisatwa Adiswara itu melindungi kita, atau baca mantra ini ya, Namo Satonan Samyao Samputo Cijunan Tanceta Om Celi Culi Cunti Sapor. Itu bisa membawa banyak berkah bagi kehidupan adik-adik. Ya, timbullah keyakinan adik-adik praktek ajaran Buddha dengan baik ya, memutarkan dharma. Ya, ingat ya, adik-adik kelas 6 SD, kalau yang masih di Bodhidharma, ya bagus. Ya, ada yang mungkin sekolahnya dan tidak di Dharma, ingat tetap harus punya keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Keyakinan pada Buddha, Dharma, dan Sangha itu sangat-sangat luar biasa. Membawa kita menuju ke arah yang baik. Ya, jangan nanti suatu hari, ya, ada lihat ya ini siapa ini karena nikah. Ya, cowok-cowok ini siapa ini, cowok-cowok, ya. Nanti udah mulai cinta-cinta ini, ya. Cintanya agama lain ya, ikut dia ke agama lain. Ya, harus kuat keyakinan adik-adik ya, bisa. Ya, dengan meningkatkan keyakinan ya. Maka keyakinan itu akan menguatkan dan menjadi penuh berkat dalam kehidupan adik-adik. Oke, bisa? Ya, terima kasih untuk waktunya. Ya, mohon maaf apabila ada salah ya dalam pengucapan atau dalam pemaparan materi.